Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Kakanda Saiful, Bapak Herman selaku tuan rumah, Bapak semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat dari Allah, nikmat iman Islam serta sehat wal afiat, sehingga kita hadir kegiatan kita setiap malam Jumat kirim doa keluarga besar yang sudah kita sama-sama membacakan Al-Quran, membacakan zikir, lalu kita doakan yang mudah-mudahan keluarga besar kita yang sekarang ada di alam barzah selalu mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini pun menjadi tabungan kita kelak nanti dalam akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga limpahkan dengan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya, bisnis kita selaku umatnya kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak sekalian, di sini dalam kitab ini Nasaihul Ibad dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ikhtaru ba'dul hukama'i, sebagian ulama ahli hikmah, bahwa memilih 4 kalimat, arba'u kalimatin min arba'atin, arba'u kalimatin min arba'ati, memilih 4 kalimat dari 4 buah kitab. Jadi di sini disebutkan ulama ahli hikmah 4 kalimat yang dia pilih dari 4 buah kitab. Kalau kata kita mah 4 buah kitab ini satu mewakili ya. Yang pertama di dalam minat Taurat ya. Kutubim minal Taurat, yang pertama dari kitab Taurat dijelaskan, man radiya bima a'tahullahu ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Jelas sekali dijelaskan di dalam kitab Taurat ini, barang siapa yang merasa senang dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi kita ini Pak, kembali lagi tidak pernah ngeluh intinya. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita diterima dengan senang hati. Pokoknya senang aja pokoknya atas pemberian Allah itu ya. Maka itu orang akan mendapatkan kesenangan baik di dunia maupun di akhirat. Tuh. Itu yang pertama dijelaskan di dalam kitab Taurat. Lalu di dalam kitab Injil, wa minal injili, tuh. Di dalam kitab Injil pun dijelaskan, man hadama syahawati azza fid dunya wal akhirah. Barang siapa dapat menundukkan syahwatnya, maka dia kuat di dunia dan di akhirat. Jadi kembali lagi Bapak hadirin sekalian, bahwa di dalam kitab Taurat dijelaskan kita harus merasa senang atas pemberian Allah. Tidak pernah menyalahkan, tidak pernah mengeluh, apapun bentuk yang diberi oleh Allah ini dia terima dengan senang. Lalu yang kedua, barang siapa yang bisa menundukkan syahwat berkaitan di atas dunia ini, maka orang tersebut akan kuat di dunia akhirat. Artinya kalau yang namanya syahwat ini keinginan-keinginan, yang mana keinginan ini bisa melanggar dari hukum Allah. Nah itu yang namanya syahwat. Jadi bukan syahwat dengan perempuan, bukan, tapi keinginan-keinginan yang berlebih melampaui batas. Maka termasuk orang ini kuat di dunia dan di akhirat. Wa minaz zaburi man tafarrada 'anin nas tafarrada 'anin nas naja fid dunya wal akhirah. Begitu juga di dalam kitab Zabur, barang siapa yang berdikari. Berdikari ini artinya dia punya keterampilan, artinya bisa tanpa siapapun dia tetap dia hidup berdikari, mengharapkan pemberian orang lain,
artinya tidak mengharap-harap, maka itu orang selamat di dunia sampai akhirat. Jadi kalau kita ada cita-cita, maaf, sampai ada orang tuh kepengen jadi tukang minta-minta, itu maka Pak untuk mendapatkan keselamatan. Tapi kalau dia ini tadi berdikari, tidak mengharapkan artinya pemberian orang lain, sehingga orang itu akan diberikan keselamatan oleh Allah baik di dunia sampai akhirat. Dan yang keempat, wa minal Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an dikatakan man hafizul lisana salima fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang dapat memelihara lisannya, maka dia selamat di dunia, ya. Dia selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Nah, kenapa bisa selamat dunia dan akhirat? Karena lisan ini salah satu organ yang ada di badan kita, yang ada di kepala kita, yang mana inilah yang pertama kali akan dihisab. Makanya lisan ini yang lebih baik kalau kira-kira nggak mengandung ucapan dari mulut kita tidak bermanfaat, lebih baik diam. Kalau memang ada manfaat untuk mengajak orang untuk berbuat baik, utarakan. Lebih baik lagi kalau lisan kita ini basah, banyak zikir dan banyak membaca Al-Quran. Nah, ini akan dibawa selamat dunia akhirat tuh. Makanya kita ini Pak, kalau kita hitung-hitung lisan kita ini, percakapan kita kepada Allah dalam arti kita baca Al-Quran mungkin sedikit dibanding dengan kesibukan-kesibukan kita di atas dunia. Ya, sampai-sampai ibadah juga kita termasuk sedikit dibandingkan kita ibadah kepada Allah dengan kesibukan-kesibukan kita di atas dunia. Jadi 4 hal ini yang dijelaskan oleh ulama hikmah mewakili di kitab-kitab tadi, dikukil sama beliau sehingga dimasukkan tadi, diambil satu persatu, sehingga ini menjadi motivasi kita. Barang siapa yang merasa senang dengan pemberian Allah, maka orang itu akan senang dunia dan akhirat. Yang kedua, barang siapa yang dapat menundukkan syahwatnya, berarti dia kuat di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang berdikari, ya, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya, maka dia diselamatkan di dunia dan di akhirat. Berarti sudah mewakili di antara 4 kitab: Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi itu aja para bapak sekalian, mudah-mudahan manfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi habibi wa qabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qabibi qalbi
اللهم صل وسلم ويبارك عليه. صلوا عليه وعلى آله. صلوا عليه. صدق الله العظيم. يا رسول الله يا